Pulangnya itu ternyata ada di tempat dulu, kagetnya itu. Yang dulu kita hilang itu. Ngejar kita ke air, langsung didikep, kata siapa apaan ini gitu kan. Kamu itu hilang, begini misalnya nggak tahu. Kalau misalkan ada yang ngeganggu, jin, setan, segala macam, saya bagian gitu, saya bantu. Nah itu intinya. Jadi di alam sana itu biasalah. Jadi boleh dikatakan gimana ya? Kalau cuman anehnya itu si rumah itu ngebaris, ngadepnya ke sana semua. Ngebaris gitu kan. Si rumah itu. Waktu itu ada yang ke ini namanya apa? Yang ke tabrak itu kan doser kan di Perum sana. Kita tahu, dimakamkan tahu itu. Waktu kita di dalam sana itu, malam-malam itu, tahu itu. Maka kaget. Karena di sana itu, karena kita pulang itu karena nggak betah. Kalau orang tinggal di tempat orang ini selalu ini marahin kita itu pasti nggak betah ya. Semua itu marahin kita, pulang aja itu. Habis sholat subuh, saya taruh kainnya samping itu sama kopea, kita jalan pulang. Nah, pulang. Ya biasa aja jalan itu lurus. Nggak ada ini, mobil juga mau ini terus. Mobil juga itu. Ada yang kenal, saya tanya, dia lunglak-lunglak kabur. Gitu kan, banyak yang gitu. Asal saya panggil gitu kan, Pak saya ikut, dia kabur. Nah, katanya itu pas udah kita itu katanya ada suara nggak ada orangnya gitu kan. Jadi pada saat kita menuju pulang di perjalanan tuh ketemu orang yang kenal. Iya, yang kenal. Cuman yang kenal pada kan saat di sawah itu kan, iya. Pada saat disapa dia lari. Lari. Kita waktu main-main juga nih, kan disembarakan. Kerbau 1 sama uang 400.000 sama orang tua. Siapa yang dapetin kita kan, kalau misalnya dapet kita lumayan juga kan. Orang itu pada dipanggil, yang mau sekolah kita kenal. Woi gitu kan, saya ikut pulang, lari. Nah kayak gitu itu. Nah itu intinya. Gak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan itu. Langsung pas kita pulangnya itu ternyata ada di tempat dulu, kagetnya itu. Yang dulu kita hilang itu. Nah, jadi orang yang mulai musim tandur lah. Musim tandur itu begitu lihat kita itu orang pada lari, ngejar kita ke air, langsung didikep, kata siapa apaan ini gitu kan. Kamu itu hilang, begini misalnya nggak tahu. Orang paling ikut semua pulang. Nah itu. Cuman baju aja yang dibawa. Ada bajunya juga sekarang, ya. Oh dikasih baju? Iya, satu setel itu di sana itu. Padahal waktu itu masih kecil. Masih kecil, iya. Kelas berapa dulu? Kelas 1. Satu apa? SD. Kelas 1 SD, mau ke kelas 2 itu waktu itu. Terus di balik kejadian itu yang dialami Kang Usup, ada hikmah apa yang didapatkan? Oh alhamdulillah. Jadi hikmahnya itu kita banyak yang datang ke rumah gitu kan. Sampai sekarang ini kita kan sistemnya mau nggak mau juga gimana gitu kan. Orang dari mana-mana itu datang nanya gini, kita nggak bisa, kata saya itu. Nggak bisa apa-apa gitu kan. Tetap aja. Nggak kayak orang kan ini gimana pengen ilmu gitu. Padahal kita mah enggak sebenarnya itu ya. Sampai sekarang ini ya. Nah itu. Tapi semenjak pulang itu bisa dibilang bapak angkat sebangsa jin kan ya? Ya. Itu bapak angkatnya itu masih suka ketemu nggak? Masih, karena dia ngomong, karena dia gini, kamu tolong yang datang ke kamu itu bukan orang kaya, bukan orang yang butuh, mau jalan kaki, mau pakai sepeda, pakai motor, semua lagi orang butuh. Bantu sama kamu sebisa kamu. Nanti kalau misalkan
ada yang ngeganggu jin setan siluman itu, saya bagiannya gitu, saya bantu. Nah itu intinya gitu. Tapi tetap aja kita masih tadinya gimana gitu kan, ternyata bener juga saya istiqoroh itu datang dia itu. Padahal kita nggak pengen-pengenan kayak orang lah, enggak lah. Misalkan pengen ini apa gitu, sengaja dia berilmu atau orang makan. Kalau kita mah enggak, tapi banyak yang datang. Kata saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Terus terang nggak bisa apa-apa. Sampai itu hikmahnya besar juga sih, besar juga. Ya kita seakan-akan tadinya setiap ada yang datang kita lari, nggak mau nemuin lah. Gak bisa apa-apa gitu kan. Awalnya begitu keluar dari alam jin itu banyak warga yang datang. Iya. Inilah itulah ini saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Kata itu udah kamu tolong gitu kan. Tetap minta sama Allah gitu. Syariat itu. Nah itu di situ pelajaran nggak mau sampai kita pergi-pergian waktu itu. Maka misalkan ini mah kalau pengen lihat tempat kita apa gitu ini nggak apa-apa. Di sana itu ya, udah diinikan. Boleh ya, terbuka ya untuk umum ya. Untuk umum. Terus cerita apa lagi di balik peristiwa itu? Terus kita sudah keluar dari alam jin itu, terus hal-hal apa yang dialami? Jadi gini, pas kita pulang jadi hal-hal yang aneh juga sih. Pada semacam mistik-mistik itu benda-benda itu kok datang gitu kan? Datang sendiri? Iya, pada datang. Itu padahal nggak percaya yang benda kayak gitu, nggak percaya. Pada datang gitu kan? Inilah itu, nah gitu kan? Saya sengaja toleransikan aja, dibiarkanlah gitu kan, nggak terlalu di ini. Jadi abaikan lah. Iya, ternyata pas ada yang ngasih tahu begini gitu kan. Nah baru di situ kita tahu itu. Terus pesan-pesan apa yang disampaikan terkait dengan pengalaman Kang Usup untuk pemirsa? Jadi pesannya gini aja lah, maka dalam arti tetap emang tadinya syariat hakikat Allah, tetap kita minta sama Allah sama yang kuasa ya, itu intinya. Itu tetap semua dari ini, jangan kita apa sih misalkan baru aja sih udah wah dunia apa sih sama casing gitu kan intinya. Nah, itu aja pesannya itu. Mantap. Tadi teh balik deui Sundana teh mah ulah heureuy sarutna sampai kalah gitu. Benar ya teh. Benar cuy, patah kolot pasti aya nu kitu wae gitu. Baiklah pemirsa, sekelumit tentang pengalaman misteri yang dialami Kang Usup ini. Terima kasih Kang Usup atas kedatangannya ke studio kami dan semoga tetap sehat. Amin. Tetap semangat dan selalu bahagia.